Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila wakhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ulama'il 'amilin wal fuqaha'i wal mufassirin ma'a habibika sayyidil mursalin. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama merenungi firman-firman Allah, belajar untuk semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semakin dekat dengan Al-Quran, memahami Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang khusus, pemahaman dari Allah, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita fahami, dan apa yang kita mengerti. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa. Kita sampai kepada firman Allah surat An-Nisa ayat ke-147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Kana Allahu sami'an alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Pada pertemuan yang lalu disebutkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada hamba-hamba yang membangkang, melanggar Allah dari orang-orang kafir, kemudian dari orang-orang munafik yang menampakkan secara lahir bergabung bersama Rasulullah, akan tapi batinnya adalah memusuhi Nabi SAW. Diberi oleh Allah hukuman kecuali mereka yang bertobat. Orang-orang munafik tempatnya adalah di dasar neraka Jahannam, fid-darkil asfal minan nar. Kecuali mereka yang bertobat, kemudian mencoba untuk berbenah diri, kemudian berpegang dengan kitab Allah, berpegang dengan aturan-aturan Allah, mereka itulah orang yang selamat. Mula-mula munafik tapi dia sadar. Dan hukuman diberikan oleh Allah kepada orang munafik yang belum taubat atau kepada orang-orang kafir. Ketahuilah bahwa Allah tidak punya kepentingan. Allah bukan seperti manusia. Jika ada orang berbuat salah kepada kita, ada keinginan kita untuk
Ada marah dari kita untuk membalas. Ada orang mencaci kita, kita ingin membalas mencaci. Ada orang memukul kita, kita ingin membalas untuk memukulnya. Akan tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebesaran dan keagungan Allah dari pelanggaran-pelanggaran hambanya. Maka kalau Allah menyiksa kepada hambanya itu adalah tidak ada kepentingan bagi Allah, akan tapi semata-mata karena hamba itu bermaksiat. Sehingga dikatakan ma yaf'alullahu bi'adabikum, enggak ada perlunya Allah untuk menyiksa kalian semua. Allah enggak ada kebutuhan untuk menyiksa kalian. Akan tapi ketahuilah, jika ada seorang hamba yang dihukum dan disiksa oleh Allah di akhirat nanti, tentu karena kesalahan mereka. Maka Allah tidak akan menghukum hambanya. In syakartum wa amantum, Allah tidak akan menghukum kalian. Allah tidak akan menyiksa kalian in syakartum, kalau kalian adalah mensyukuri nikmat Allah, wa amantum, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya agar kita terhindar dari hukuman dan siksa Allah adalah syukur dan iman. Syukur dan iman. Yang tidak mensyukuri karunia dan nikmat Allah lalu tidak beriman, maka merekalah yang bakal mendapatkan siksa Allah. Yang tidak beriman secara jelas, dia mengingkari fitrahnya. Dan semua manusia yang berakal itu sebetulnya di dalam diri mereka itu ada fitrah, kerinduan mencari Tuhan. Hati kecilnya menyeru, mengajak untuk mencari Tuhan dan mempercayai adanya Tuhan. Tidak ada siapapun dari bangsa manusia, hanya kadang tidak adanya bimbingan, tidak ada petunjuk. Di saat datang petunjuk yang menjelaskan tentang Tuhan itu adalah Maha Tunggal dan seterusnya, mereka tidak mau mempercayai, lalu mengingkari, maka itulah menjadi orang kafir. Sehingga yang namanya mencari Tuhan itu adalah sudah menjadi fitrah manusia. Kalau kita menemukan perkumpulan manusia dimanapun mereka berada, pasti mereka mempercayai adanya Tuhan, hanya kesalahan mereka adalah tidak ada bimbingan dari wahyu dan syariat, sehingga ada yang menuhankan raja mereka, ada yang menuhankan matahari, ada yang menuhankan api, ada yang menuhankan pohon besar, dan ada yang menuhankan binatang. Akan tapi pada dasarnya mereka itu mencari Tuhan. Kemudian tidak mau patuh dengan syariat bimbingan. Di saat adanya utusan Allah yang menjelaskan bahwasanya Tuhan adalah Maha Tunggal, mereka tidak mau mendengar, tetap menduakan Tuhan atau menyembah Tuhan yang berbilang dan seterusnya. Maka ini adalah orang yang tidak punya iman, orang kafir, maka itulah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In syakartum, atau syukur, orang yang tidak bersyukur. Diberi oleh Allah bermacam-macam karunia, akan tapi ketahuilah, di saat karunia-karunia itu tidak digunakan sebagaimana yang Allah anjurkan sesuai dengan petunjuk Allah, maka ketahuilah dia telah tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka orang inilah yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberi kepada seorang hamba karunia, apakah itu mata atau harta atau tahta atau apapun yang Allah berikan kepada hamba tersebut, maka ketahuilah hamba ini akan ditanya akan nikmat tersebut. Jika tidak mensyukuri nikmat hartanya, lalu dia gunakan harta tersebut untuk yang Allah murkai, maka ketahuilah hamba ini pun akan mendapatkan siksa dari Allah. Jadi Allah menyiksa hamba tersebut karena dia sendiri yang memilih itu, memilih untuk disiksa, sehingga menjadilah dia orang yang kikir. Punya mata digunakan untuk melihat yang haram, semoga Allah mengampuni kita. Punya anak, lihat nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi tidak disyukuri. Yang syukur sesungguhnya adalah bagaimana menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan semua yang Allah inginkan, sebab Allah semua yang Allah inginkan adalah demi kemaslahatan umat.
dan bagi kemaslahatan bangsa manusia itu sendiri. Tidak ada larangan-larangan yang Allah larang kecuali juga kembali kepada manusia itu sendiri. Apapun itu, mulai dari yang namanya minuman keras, dilarang oleh Allah karena ini akan merusak akal seorang manusia, sehingga minuman keras atau cabang-cabangnya yang selama ini menjadi yang namanya ekstasi dan seterusnya, atau sabu-sabu dan seterusnya, ini akan mengganggu akal dan merusak akal. Dan tujuannya adalah dilarangnya ini semua karena untuk menjaga sesuatu yang paling bernilai pada manusia, yang sangat bernilai, yaitu akal. Dan orang berakal tentu tidak mau dibilang gila. Sementara kalau minuman keras itu menjadikan seorang itu setengah gila atau paling tidak kayak gila karena hilang akal. Maka apa yang telah dilarang oleh Allah tentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Perzinaan, lihat, bercampur aduknya nasab, lihat, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Akibatnya mulai bukan sekedar seperti yang disebutkan oleh ilmu kedokteran misalnya, bebas seks menjadikan haid, sebab haid dan sebagainya. Oh, bukan itu. Lebih dari itu adalah ancaman nanti di akhirat, hukuman yang paling mengerikan nanti di akhirat. Dan ini kebejatan moral, kebejatan akhlak. Hidup tidak pakai aturan. Sementara yang diajarkan oleh Islam, lihat, berpasangan-pasangan yang halal, itu adalah mengukuhkan kerinduan seorang manusia itu sendiri, yaitu untuk saling mencintai, saling percaya. Sehingga dengan bebas seks itu sendiri, hati kecil semuanya tidak mau dan tidak rela. Kecuali karena di saat mereka itu sudah dikuasai oleh syahwat dan hawa nafsunya, dan mereka tidak bisa menikmati secara sesungguhnya kecuali menikmati sesaat. Sementara kebahagiaan bukan urusan seks saja, akan tapi bagaimana pengabdian seorang suami kepada istri atau istri kepada suami dan seterusnya. Semua larangan-larangan Allah ini semuanya adalah kembali untuk kebaikan umat itu sendiri, kebaikan manusia sendiri. Ternyata orang ini kok tidak mensyukuri nikmat tersebut. Anaknya yang merupakan karunia dari Allah ternyata juga tidak dididik dengan benar, sehingga anaknya pun tidak kenal Allah, menjadikan seorang hamba itu diseksa. Diberi harta tidak digunakan untuk kebaikan, sehingga hamba itu juga diseksa. Apapun yang Allah berikan kepadanya, umur, kesempatan, waktu, telah digunakan untuk melanggar Allah, maka inilah yang akan mendapatkan seksa. Artinya apa? Seksa itu adalah bukan kepentingan Allah. Allah tidak butuh untuk menyiksa kita. Akan tapi seorang hamba disiksa karena perilakunya sendiri, karena dosa-dosa yang telah ia lakukan. Wa kana Allahu syakiran alima. Ketahuilah, jika engkau sudah benar-benar menjalankan perintah Allah, petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran atau melalui lidah Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama, wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu berterima kasih. Ini bahasa yang luar biasa. Allah bersyukur. Gimana Allah bersyukur? Aliman, dan Allah maha tahu. Makanya engkau harus sadar dan tahu apapun yang kamu lakukan dari kebaikan, syukurmu, imanmu yang ada di dalam hatimu, rasa syukurmu akan karunia Allah itu dilihat oleh Allah. Dan ingat, setelah engkau mensyukuri nikmat Allah, Allah pun berterima kasih kepadamu. Dalam ayat lain disebutkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Bagaimana Allah bersyukur kepada kita? Ini bisa dicontohkan begini. Ada seorang bapak memberikan kepada anaknya mainan, karena zamannya adalah zaman permainan juga. Dan memang anak kecil adalah saatnya saat untuk bermain, bukan selalu belajar. Cuman sang bapak ini punya undang-undang, anakku, dan seorang bapak, seorang pendidik yang baik, kalau anak tidak diberi kesempatan bermain, makanya nanti di saat harus serius pasti bermain-main. Maka diberi kesempatan bermain secara khusus, diberikan alat untuk bermain, mainan apa saja. Dan bukan sesuatu yang salah memberikan mainan untuk anak-anak kita, asalkan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah, tidak melanggar waktu yang menjadikan dia meninggalkan kewajiban atau pendidikan. Kemudian juga tidak bertentangan dengan urusan ekonomi kita. Sebab ada seorang tua itu membelikan mainan sama anaknya itu nggak mikir, hanya karena pengen anak-anak seneng saja. Mainannya tuh mahal-mahal.
Padahal secara ekonomi dia adalah orang yang tidak mampu. Ini orang sakit. Kita menemukan mainan. Ada orang pas-pasan hartanya. Tapi kalau sudah membelikan mainan untuk anak-anak, selalu dibelikan, menuruti begitu saja. Baik, ini satu contoh. Seorang bapak memberikan mainan kepada anaknya. Tapi dengan catatan, nak, mainan ini tidak boleh kamu bawa saat belajar. Kamu harus benar-benar main pada waktunya. Aku beri kesempatan kamu main, setelah belajar kamu main. Ada jam-jamnya. Masya Allah. Rupanya sang anak ini terpacu semangat, belajarnya semakin semangat. Kalau menghafal juga menghafal biar cepat selesai, setelah itu bisa cepat bisa main. Jadi tepat. Akhirnya dilihat perkembangan seminggu, nggak ngerusak. Biasanya yang bikin mainannya macam-macam, coret-coret dinding dan sebagainya. Ini semakin baik ini anak. Diberi mainan ternyata disiplin. Baik. Karena seorang anak ini telah disiplin dengan permainannya itu, maka seorang tua menjadi senang. Setelah seorang tua senang, ternyata sang orang tua itu setelah sebulan kemudian memberikan hadiah lagi, mainan kepada anak, karena anak itu telah patuh sesuai dengan undang-undang bapaknya. Maka pemberian yang kedua ini adalah terima kasihnya seorang bapak kepada sang anak. Padahal hadiah yang pertama adalah pemberian dari orang tua. Cuman karena seorang anak ini kok patuh dengan aturan orang tuanya, maka orang tua itu terima kasih. Nak, bagus, abah seneng sama kamu, nak. Baik, karena kamu benar bisa disiplin dengan permainanmu, maka lihat sekarang abah tambah lagi permainannya karena kamu benar. Terima kasih. Seorang bapak mengucapkan terima kasih kepada anaknya, bahkan menambah hadiahnya. Ya seperti itulah. Ini adalah antara manusia, dengan Allah. Bagaimana Allah yang maha kaya, kalau melihat hambanya patuh, tentu Allah akan mudah memberinya. Dan Allah berterima kasih lah. Terima kasihnya itu bukan terima kasih beneran sebetulnya, karena apa? Semuanya dari Allah. Tapi begitulah indahnya takbir ilahi, ungkapan Allah, penghargaan. Lalu anak kok orang tua terima kasih kepada anak, yang belikan mainan adalah sang bapak. Tak taunya terima kasih, nak. Mestinya kan anak yang terima kasih, abah, saya yang terima kasih, abah yang berikan mainan kepada saya. Tapi begitu baiknya seorang tua mengatakan, enggak, aku yang terima kasih karena kamu patuh kepadaku. Dan Allah pun demikian. Allah berterima kasih, senang dengan hambanya yang patuh. Sehingga apa? Yang patuh mensyukuri nikmatnya, menggunakan apa yang Allah karuniakan kepadanya untuk yang Allah ridai, maka Allah pun senang. Dan Allah akan syakirun, berterima kasih. Dan terima kasihnya Allah ada ditambah nikmat tersebut dan dijaga sesuai yang difirmankan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur maka Allah akan tambah. Tidak sampai di situ, dan semua yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan dalam irama mensyukuri nikmat Allah tersebut, semuanya akan dihitung dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita gunakan membaca salawat kepada Rasulullah, biarpun di tempat yang tersembunyi Allah tahu. Sedekah yang kita sisihkan, harta yang kita sisihkan untuk sedekah, Allah juga tahu. Dan bagaimana setelah Allah tahu? Syakir, Allah akan membalas itu semuanya. Kemudian ayat selanjutnya, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man dhulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak senang jika ada orang mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor. Biasakan kita berucap yang baik. Ini adalah upaya, ini adalah petunjuk dari Allah untuk menjaga masyarakat ini agar tidak punya kalimat-kalimat yang kotor dan jelek. Illa man dhulim, kecuali orang yang didolimi. Sebagian ulama mengatakan man dhulim ini bukan, setelah istitsna ini ada yang mengatakan istitsna ini adalah sesaat, istitsna ini dikecualikan, itu bagian dari yang pertama. Ada yang mengatakan ini adalah tidak ada hubungannya dengan yang pertama. Misalnya apa? Datang seorang lagi, semua santri pada datang kecuali Ali. Ali bagian daripada santri. Ali adalah bagian daripada santri. Nah, istisna yang mutasil itu, yang sambung. Ada sesaat istisna itu begini, semua orang tua pada datang kecuali Ali yang kecil. Kok Ali kecil? Kok semua berdiri kecuali, semua orang pada berdiri kecuali khimar.
Khimar tidak bagian dari. Maka di sini zulim ini apakah termasuk sambung dengan sebelumnya atau tidak, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak ada hubungannya. Zulim bukan berarti orang yang berbuat dolim setelah itu boleh ngomong jelek. Ada sebagian ini adalah termasuk yang pertama. Ngomong jelek itu apa? Kita sebut dulu ngomong jahr bisu. Orang tidak boleh ngomong yang jelek. Ngomong yang jelek di sini adalah membicarakan kejelekan seseorang, ngomongin aibnya orang. Ini tidak diperkenankan, dan Allah tidak senang dengan yang demikian itu. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahasanya al-jahru bisu ini ngomong terang-terangan, ngomong yang tidak baik itu adalah biarpun itu pantas, layak dibicarakan. Misalnya apa? Mengolok orang yang telah mengolok, atau ngomong jelek kepada orang yang memang layak untuk diomongin jelek. Itu juga tidak diperkenankan, biarpun benar waktu kita mengucapkannya. Karena apa? Telinga itu kalau mendengar kalimat akan ditiru. Contoh, jika ada seorang ustadz mengucapkan kalimat yang jelek, biarpun dalam contoh sebuah ceramah, kalimat jelek, cerita yang di situ ada kalimat jelek, dan sang ustadz itu pun tidak berkeinginan mengungkapkan kalimat jelek, akan tapi karena dalam irama cerita mengungkapkan kalimat yang jelek, didengarlah kalimat tersebut oleh para pendengar, dan didengarlah oleh para santri, didengarlah oleh anak-anak, maka kalimat jelek ini masuk ke telinga mereka, sehingga kalimat itu akan direkam, dan bahasa itu adalah ngerekam. Sehingga kalimat jelek yang tadi disampaikan oleh seorang ustadz bukan dalam irama mencaci seseorang, hanya dalam irama cerita, jahri besu, sehingga didengarlah oleh orang, akhirnya apa? Ditirulah oleh orang lain, sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang biasa ada di masyarakat, maka di masyarakat menjadi muncul kalimat yang jelek, kalimat yang kotor. Jadi ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjaga masyarakat agar tidak mengucapkan kalimat yang jelek, biarpun dalam irama cerita tentang sebuah kebenaran, maka hendaknya jangan sampai engkau mengucapkan kalimat yang jelek, kalimat yang kotor. Sehingga dia di dalam Al-Quran itu selalu pakai isyarat. Kalau urusan suami istri biasanya kalau wala tubashiruhunna pakai kalimat, tidak langsung mengatakan seperti dalam bahasa Indonesia. Hubungan suami istri itu adalah dengan kalimat kalau dalam bahasa Arab kalimat yang indah. Karena tidak ingin ada kalimat yang to the point itu diucapkan yang langsung kepada permasalahan hubungan suami istri dengan bahasa apa yang selama ini mungkin dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa apa. Itu kalau diucapkan langsung akan ditiru, sehingga kalimat itu ada menjadi kotor. Tapi dalam bahasa Al-Quran adalah dengan kalimat-kalimat yang indah, diperindah dengan kalimat yang indah. Supaya apa? Agar orang itu biasa dengan kalimat yang indah, bukan dengan langsung kalimat kotor itu. Kadang sesaat dengan kalimat mubasyarah, sesaat kalimat dengan nikah, dengan kalimat-kalimat yang mulia, tidak dengan kalimat yang kalau kalimat itu diungkapkan secara sendiri menjadi rendah dan indah dan hina. Ini adalah bahasa-bahasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga umat ini agar tidak biasa dengan kalimat kotor. Ya, ternyata kita juga sering mengucapkan kalimat yang tidak benar, dan alhamdulillah ada yang mengingatkan. Misalnya di mimbar begini, seorang ustadz mengucapkan kalimat yang menyebut nama binatang saja dengan mengangkat suara. Biarpun memang orang itu layak disifati dengan sifat binatang. Marah kita dengan sifat seseorang, lalu kita menyebut seorang manusia yang akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, dan dia boleh untuk kita bilang semacam itu karena memang luar biasa, kejahatan yang biasa. Lalu kita sebut dengan kalimat binatang. Lihat, apa yang dia rasakan oleh orang. Sehingga diterapkan untuk nyebut temannya. Mungkin seorang suami sehingga nyebut istrinya seperti binatang tadi. Karena apa? Kalimat jahr bisu, mengucapkan kalimat jelek, disuarakan di telinga orang, dan orang itu dengan mendengar itu akan merekam. Setelah merekam nanti suatu saat dia sudah menghafal kalimat tersebut, bisa saja diungkapkan dalam suasana yang berbeda dan keadaan berbeda, sehingga kalimat jelek akan menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut. Sudah diantisipasi oleh Allah Al-Quran. La yuhibbullahu al-jahra bisu minal qaul. Yang satu lagi makna yang diberikan oleh para ulama jahru bisu adalah ngomong jelek, yaitu membicarakan tentang aibnya orang. Allah tidak senang, tidak diperkenankan membicarakan kejelekan seseorang.
kecuali illa man zulim, kecuali orang yang didolimi. Orang yang didolimi boleh mengadu kepada orang lain, akan tapi tetap mengadunya pun ada aturannya. Maka Allah sami'an alima, Allah maha tahu, hati-hati. Jadi jangan berlebihan. Kalau ada orang berbuat dolim kepada kita, kita ingin mengentaskan diri kita dari kedoliman tersebut, kita ingin terbebas dari kedoliman tersebut, kita ingin membebaskan diri, gak bisa, maka kita minta tolong kepada seseorang lain. Karena kita dilolimi, baru kita berbicara kepada seseorang. Dan ingat, catatannya adalah orang tersebut bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita ngomong misalnya, Pak atau ini, tolong saya, kenapa ada orang mengambil hak saya, dia telah mengambil, si fulan telah mengambil duit saya. Atau seorang perempuan yang mengadu kepada seseorang karena dia seorang yang wanita yang lemah diganggu seorang laki-laki. Ada tetangga saya seorang laki-laki setiap malam datang ke rumah saya dan mengganggu saya. Adukan, membicarakan tentang kejelekan seseorang. Maka di saat seperti itu diperkenankan. Atau orang yang mengambil hak kita, kita ceritakan kepada orang lain untuk menyelesaikan permasalahan sebelum itu, baru boleh. Membicarakan tentang kejelekan seseorang jika bukan tujuan untuk membebaskan dari kedoliman, maka itu akan menjadi bab gunjingan. Illa man dolim, kecuali orang yang berbuat dolim. Ada orang berbuat dolim kepada kita, boleh kita sebut kedolimannya, kita menyebut, mengangkat kedolimannya, ceritakan kepada orang dengan tujuan untuk membebaskan kita dari kedoliman tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah agar orang pun menjauh daripada kedoliman orang tersebut. Kalau kita biarkan saja, berbahaya. Kita ngasih tahu mungkin dia adalah pembohong, dia adalah pencuri, dia adalah orang yang suka mengambil hartanya orang, totonya berperan dengan peran yang bagus, pura-pura dekat kepada semua orang agar mendapatkan pinjaman atau apa. Kalau memang kita tahu karakter orang tersebut adalah orang yang tidak baik, maka perlu kita al-jahru bisu, kita mengangkat omongan, kita ceritakan kepada orang di kiri kanan itu. Tapi dengan ingat, bukan untuk menfitnah, tapi untuk menjelaskan, oh dia adalah orang yang biasa mencuri, dia mengambil barang, hati-hati. Dan benar kejadiannya, bukan dugaan, kita pernah melihat atau kita pernah punya pengalaman dengan orang tersebut dan sudah terbukti, maka kita boleh mengangkat untuk tujuan pertama, membebaskan diri kita dari kedoliman orang tersebut. Yang kedua adalah untuk memberitahu orang lain agar tidak berurusan dengan orang tersebut, agar tidak masuk di dalam kedoliman yang serupa, agar tidak didolimi. Wa kana Allah sami'an alima, Allah sungguh maha tahu, Allah maha tahu. Nah, sekarang ada perlu dibahas tentang bagaimana kita membela diri. Kita membela diri di saat ada orang berbuat dolim kepada kita, perlu kita membela diri, atau kita melakukan kesabaran. Disebutkan faman i'tada 'alaikum fa'atatu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Memang kesabaran itu lebih bagus daripada kita harus membalas. Faman i'tada 'alaikum fa'atatu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Kalau ada orang berbuat zalim kepadamu, diperkenankan, diizinkan kepadamu untuk membalas kezalimannya. Tapi ingat, bimithli, tidak boleh lebih. Lah ngukur tuh bagaimana? Misalnya ditempeleng muka saya, ceplak begitu. Boleh kita membalas, tapi ukuran pukulannya, tenaganya kayak apa, ini susah. Lebih haram. Baik, karena susah, bimithli ini ma'tada 'alaikum. Susah untuk memberikan balasan yang serupa, yang setimpal, ini repot, maka satu-satunya adalah memaafkan. Seperti selanjutnya nanti. Enak memaafkan saja. Kalau kita harus membalas, wah ini repot. Saya tidak bisa membalas dengan setimpal. Kalau dipukul, dan mungkin waktu saya menceritakan tentang kejelekan dia berlebihan nanti. Kalau berlebihan menjadi haram bagi saya. Kalau saya membalas pukulannya kelebihan juga haram bagi saya. Maka himbauannya adalah bagaimana seseorang itu bisa memaafkan. Kalau ada orang mukul kita, berbuat dolim kepada kita, menyakiti kita, kita berlapang dada untuk berikan maaf kepadanya. Dan di saat kita harus membalas, ingat, idfa billati hiya ahsan, dalam Al-Quran disebutkan. Kalau ada orang berbuat dolim kepada kita, menggunjing kita, mencaci kita, memfitnah kita, mengambil harta kita dan seterusnya, idfa billati hiya ahsan. Kalau kita ingin membela diri, hendaknya dengan cara yang bagus. Apakah yang ahsan dengan kesabaran, dengan didoakan dengan doa yang baik dan seterusnya. Kalau memang betul dijanji dari Allah, lihat, nggak usah pusing-pusing. Jika ada seorang hamba yang berbuat dolim kepada kita, tak taunya kita dengan penuh kesabaran,
Bukan syariat Allah, bukan hak-hak Allah ya yang dilanggar, tapi hak pribadi saya. Duit kita diambil, kita dicaci, kita diolok, kita difitnah, kita digunjing. Di saat ada orang yang melakukan dosa-dosa itu kepada kita, idfa billatihi ahsan, kita balas dengan cara yang lembut, cara yang baik. Dan cara baik itu membalas dengan kebaikan. Idfa billatihi ahsan, dengan bersabar, dengan mendoakan. Kalau memang kita benar lihat janji dari Allah dan Allah tidak pernah berdusta, kalau tidak ada perubahan, suruh koreksi diri kita sendiri. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, dolim kepada kita, maka agar kita cepat menyelesaikan kedoliman tersebut, kita beri kebaikan kepada orang tersebut, pendidikan dari Allah. Idfa billati hasan, balas dengan kebaikan. Kalau kita bisa membalas dengan kebaikan karena Allah, dengan benar-benar, bukan basa-basi, bukan hanya pengen dibilang sebagai orang penyabar, tapi karena kita memerangi amarah kita, lalu kita sambungkan kepada Allah billati hasan dengan cara yang baik, maka apa? Buahnya adalah fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamimun. Sehingga apa? Buahnya adalah orang yang semula punya permusuhan kepadamu nanti akan menjadi orang yang sangat dekat kepadamu. Dan janji dari Allah. Makanya sudah kita sering sampaikan, kalau ada orang buat zalim, kita mencaci, kita ngolok, kita, ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah berikan kebaikan. Lah kok dia belum baik-baik, ini kita doanya kurang serius itu kayaknya. Kita membalas kebaikan belum benar, itu sudah janji dari Allah. Fa idzal ladzi, orang yang semula ada permusuhan, bainahu wa bainahu adawah, orang yang punya permusuhan kepadamu, yang punya kezaliman kepadamu, itu akan menjadi ka'annahu waliyyun hamimun, seolah-olah mereka adalah orang yang sangat dekat, sahabat karib, saudara yang sangat dekat kepada kita. Buah dari apa? Buah dari penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang mulia. Maka ayo kita semuanya melatih dengan kesabaran. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan, manusia bisa marah. Kalau manusia tidak punya marah, itu adalah bukan manusia yang sesungguhnya, bukan orang-orang sadar, bukan orang berakal. Kalau orang tidak punya marah sama sekali, bukan orang yang berakal. Ada sesaat kita marah, misalnya itu tadi, dicaci kita, diolok kita, tentu sesaat, itulah kemuliaan kita nanti di saat kita bisa wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah kita, menahan amarah yang ada di dalam diri kita. Dan marah itu adalah jamrah. Amarah itu dikatakan oleh Nabi seperti bara api, tuqadu fil qalbi, yang menyala di hati. Marah itu adalah seperti bara yang dinyalakan di api di dalam hati. Dan kalau sudah ada api di dalam hati ini, Nabi mengatakan fa idza wajada ahadukum, kalau ada di antara kalian menemukan di dalam dirinya amarah, min dzalika syai'an, ada bara api di dalam hati, kurang ajar ya kepada saya, marah. Fa in kana qa'iman falyajlis, kalau lagi marah di dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Ini pendidikan untuk kita menahan, tidak boleh langsung marah membalas perilaku orang tersebut, tidak, duduk. Kalau kau berdiri, kau duduk. Wa in kana jalisan falyanam, kalau dia ternyata dalam keadaan duduk, baring, mengindah posisi, berganti posisi. Fa illam yazal dzalik, kalau ternyata enggak hilang itu semua, masih marah, fal yatawadda bil ma'il barid, hendaknya wudu dengan air yang dingin. Oh yaghtasil, atau mandi. Fa innan nara, sesungguhnya api yang bara, api marah, api amarahmu tadi yang ada di dalam hatimu, la yudfi'uha, tidak akan ada yang bisa mematikannya kecuali alma, kecuali air wudu tadi. Ini pendidikan dari Nabi. Amarah ada cara. Dalam Al-Qur'an disebutkan wal kadhiminal ghaidha, orang mulia, ahli takwa yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, bukan membalas kejelekan seseorang, tapi wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Setelah wal kadhiminal ghaidha enggak cukup, orang menahan amarah bisa saja meledak suatu ketika, tapi dilanjutkan dalam Al-Qur'an wal 'afina 'anin nasi, menjadi orang yang mudah memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah. Dan kalau benar ini dia menahan amarah karena Allah, memaafkan karena Allah, lihat orang itu akan berbalik menjadi baik kepada kita. Menjadi baik kepada kita seperti tadi disebutkan. Setelah wal 'afina 'anin nasi, setelah kita memaafkan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, memaafkan kita.
Masih ada sisa-sisa kadang-kadang. Sisa Marianya, ya saya memaafkan tapi nah, oh ya baik, masih ada tapi, habiskan, korek, dikiret gitu dengan wallahu yuhibbul muslimin, dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang tersebut. Lihat ini pangkat yang sangat tinggi, sudah dijailin, dijahatin, ternyata dia bersabar, setelah itu memaafkannya, setelah itu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Buahnya apa? Orang yang mempunyai permusuhan, lihat, tidak akan semakin menjadi-jadi. Karena apa? Ngerti orang yang dimusuhi ternyata orang yang sangat baik. Apalagi sambung kepada Allah, Allah Maha Tahu, dan janji Allah akan dijadikan orang tersebut seperti bersaudara, seperti sahabat karib yang semula bermusuhan menjadi sahabat karib. Karena apa? Dia di saat dilakukan, dizalimi, dia tidak serta-merta membalas, akan tapi malah dia membalas dengan kebaikan, dengan cara yang baik. Maka akan dijadikan oleh Allah seperti bersaudara, yaitu dengan cara kita bertahan untuk tidak marah, kita menahan amarah. Itu hak pribadi ya, bukan hak Allah. Kalau ada orang tidak sholat kita sabar, salah. Kalau ada orang tidak puasa kita sabar, salah. Maksudnya urusan pribadi kita. Kita dicaci, diolok, digunjing, dicaci, di fitnah, kita bersabar, lalu kita memaafkannya, kemudian kita memberikan kebaikan. Lihat buahnya apa? Allah akan menjadikan orang itu baik. Pertama, kita akan menjadi orang mulia, takwa, surga tempat kita. Lebih dari itu apa? Orang tersebut akan digiring oleh Allah menjadi orang yang sangat mencintai kita. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab yang memusuhi Rasulullah, lihat, akhirnya menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dan banyak kisah-kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kebaikan yang kita berikan, maka ketahuilah Allah akan membalas dengan kebaikan untuk kita, dan juga akan menjadikan orang tersebut menjadi baik kepada kita. Ini rumus ternyata ini yang tidak bisa dibantah. Karena apa? Janji dari Allah. Kalau ada orang berbuat baik, maka baikilah karena Allah. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, berbuat zalim kepada kita, cobalah bertahan untuk kita menahan amarah kita karena Allah. Maka dijadikan yang semula menjadi permusuhan menjadi orang yang sehidup saling mencintai dan hidup indah. Idfa' billatihi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun. Balaslah dengan baik. Tidak perlu kita membalas dengan kejahatan yang serupa. Kalau sudah kita bisa membalas dengan kebaikan, dengan sungguh-sungguh dari hati kita, kerinduan kita kepada kemuliaan kepada Allah, maka fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, orang yang semula ada permusuhan denganmu itu, ka'annahu, seolah-olah dia adalah waliyyun hamimun, sahabat yang sangat dekat, saudara yang sangat dekat, kawan yang sangat baik dengan kita. Lihat, hilanglah permusuhan itu. Bukan untuk kita perbesar permusuhan dengan manusia. Itu pendidikan dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. In tubdu khairan atufuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. In tubdu khairan, jika engkau menampakkan kebaikan, segala bentuk kebaikan jika engkau tampakkan, Allah tahu. Atau engkau sembunyikan, Allah tahu. Ada kebaikan itu sesaat harus ditampakkan, sesaat harus disembunyikan. Jika engkau adalah orang yang kuat di dalam keikhlasanmu, sehingga di saat berbuat baik tidak mampu melawan penyakit yang namanya penyakit riya, boleh kau tampakkan kebaikanmu untuk beri contoh kepada yang lainnya. Bersedekah dilihat orang, ada kebaikannya. Sehingga ada yang berkata, mana yang lebih bagus, sedekah disembunyikan sama sedekah yang ditampakkan terang-terangan? Disebutkan di sini dua-duanya. In tubdu khairan aw tukhfuhu. Apakah kau tampakkan kebaikan atau kau sembunyikan? Ini ada pangkatnya masing-masing. Ada seseorang pangkatnya sedekah harus disembunyikan. Karena apa? Dia takut masuk bab riya. Ada seseorang kalau bersedekah harus disembunyikan. Harus bisa diterang-terangkan untuk bisa menjadi contoh buat yang lainnya. Dan di saat ada seseorang bersedekah lalu ditampakkan kemudian menjadi contoh buat yang lainnya, maka semua yang mengikutinya itu pahalanya akan disampaikan, diberikan kepada orang yang memberi contoh tersebut. Man sana fil islami sunnatan hasanatan. Yang memulai dengan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Semua orang yang menirunya akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu juga didapat oleh orang yang memberi contoh tersebut. Tapi kalau kita termasuk golongan orang yang khawatir akan termakan riya, maka sembunyikan. Dua-duanya adalah kebaikan. Au ta'fu, atau engkau memaafkan ansu atas kejahatan seseorang kepadamu. Untuk memaafkan kejahatan seseorang kepadamu, fa innallaha kana afuwan
qadir aja, afuwan qadira. Takbir yang indah sekali. Afu, Allah memberikan maaf, sementara Allah qadiran, dalam keadaan mampu untuk menyiksa hambanya. Kalau ada orang lemah nggak bisa membalas, kemudian dia mengatakan, ya saya sabar. Loh kenapa? Ya sabar karena saya, oh enggak ada nilainya. Di saat kamu mampu untuk membalas dia, balas bisa. Kamu punya kekuatan, harta, kekuasaan, punya masa, punya umat, punya orang yang menolongnya. Lah kok kamu ternyata malah menata, oh enggak, aku harus sabar. Ini loh kesabaran yang sesungguhnya. Lah kalau orang nggak mampu, kenapa kamu tidak membalas? Sabar. Sabar apa lemah? Ya, orangnya gede banget gitu, gimana? Oh, enggak begitu. Allah Maha Kuasa, lihat. Ternyata Allah sangat pemaaf. Hubungannya dengan siksa yang disebutkan tadi di ayat sebelumnya. Allah Maha Kuasa untuk menyiksa hambanya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Lah itu nilai kadmul ghaidh, itu nilai untuk menahan amarah itu baru berlaku bagi siapa? Bagi orang yang mampu untuk membalasnya. Kalau orang nggak mampu membalasnya karena misalnya dia fakir, kurus, penyakitan, tidak punya kawan, didolimin sama seseorang, apakah mendapatkan pahala ini? Bukan di saat seperti itu, di saat engkau mampu, lihat. Di saat engkau mampu untuk membalasnya, Allah Maha Kuasa qadiran, ada hubungannya nih. Allah memaafkan dalam keadaan dia mampu untuk membalasnya. Memaafkan di saat dia mampu untuk menghancurkannya, hebat. Inilah yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu untuk membalasnya, mampu untuk menjatuhkannya, mampu untuk menghancurkannya, akan tapi ternyata dia tahan, tidak. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nasi, memaafkan kepada manusia. Allah yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Jadi tabir kana Allahu 'afuwan, ini Allah memberikan contoh. Allah itu Maha Pemaaf. Padahal Allah Maha mampu untuk menyiksa semua hambanya. Hamba yang berdosa pasti Allah mampu untuk menghukumnya, tapi ternyata Allah pun Maha Pemaaf. Lah kok kita tidak, kenapa? Dan menjadilah orang pemaaf di saat engkau mampu, apalagi di saat tidak mampu. Kenapa? Agar tidak terjadi kerancuan yang lebih parah lagi, balas-balasan nanti. Pendidikan indah di dalam bermasyarakat. Afuwan, memberi maaf. Qadiran, dalam keadaan mampu. Engkau mampu untuk membalasnya, engkau maafkan, hebat. Orang yang punya pangkatnya tinggi memaafkan bawahannya. Cuman kadang-kadang ya kalau kita yang di bawahan ini kan memaafkannya hanya karena tidak kepada orang yang berbuat dolim, ya. Kita orang kecil, minggir aja deh. Oh iya, minggir ya. Tidak bisa membalas karena dia kecil, dia lemah, tidak punya kekuatan. Bukan itu. Di saat kamu mampu untuk membalasnya, ternyata engkau menata hatimu untuk bersabar, itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Fa innallaha kana afuwan qadira. Hubungannya dengan la yuhibbullahul jahra bisu', lihat. Tidaknya engkau menampakkan kalimat buruk dan jelek itu bukan di saat kamu lemah. Di saat kamu mampu. Ada orang besar, kamu bisa marah kepada dia, kamu telah mengambil hak saya ya, oh sini, bisa. Di saat kamu mampu, qadiran, kamu mampu juga untuk membalasnya, tapi ternyata kamu menata hati, oh tidak, aku tidak akan mengangkat suara, aku sabar, aku tahan amarahku, bahkan setelah itu aku maafkan dia, bahkan lebih dari itu aku berbuat baik. Subhanallah, pendidikan akhlak yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, pendidikan dari Nabi SAW, dan ini adalah dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir yang telah beliau sampaikan. Semoga ilmu ataupun nasihat yang beliau sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan, dan juga kami berikan kesempatan juga kepada para pemirsa Al-Baja TV dan pendengar radioku dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua, Buya Yahya, silahkan kirimkan langsung pertanyaan Anda melalui laman Facebook kami di www.facebook.com/buyayahya.albaja atau melalui lantai telepon di nomor 0231 830 8929, dan jangan lupa dengan password
Al-Baca TV dan Daradaku Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan kesempatan yang pertama kami berikan kepada jamaah Bapak-bapak dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasaran. Sudah nanya waktu kemarin, waktu Buya enggak hadir itu ke orang yang dari NU dan sudah dijawab. Jadi kalau kita mau udah sholat sujud terakhir itu kan sudah baca 3 kali itu Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi itu boleh baca doa katanya. Kalau sholat kita sendirian. Nah, saya nanya cuma sampai di situ. Terus saya nanya ke teman pengajian saya, Bu, boleh nggak ya Bu ya kalau misalnya bahasanya Indonesia sesudah Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, karena saya nggak mampu untuk bahasa Arab doa menerjemahkan sendiri. Terus teman saya bilang, teman pengajian, boleh katanya, tapi harus dalam hati. Nah, saya tuh pengen dijelasin sama Buya, kalau definisi dalam hati itu bagaimana? Apakah mingkem itu mulut tertutup terus ngomong doa dalam hati? Sedangkan kebiasaan saya kalau dalam hati itu tetap mulutnya itu komat kamit, keluar sedikit tapi orang yang di samping saya nggak dengar doa itu apa gitu. Boleh nggak Bu ya mulutnya komat kamit? Tentunya kalau komat kamit itu ada keluar sedikit-sedikit kan Bu ya, doanya muncul sedikit-sedikit tapi samar-samar. Nah teman saya bilang itu harus dalam hati. Apakah dalam hati itu harus mingkem? Nah itu punten, saya penasaran. Terus terima kasih saya ucapkan kepada Buya karena anak saya alhamdulillahirabbil alamin yang tadinya di bank konvensional milik pemerintah sudah hampir setahun yang lalu keluar resign. Dan alhamdulillah ngikutin S2 insya Allah jadi notaris atas izin Allah gitu. Itu ya alhamdulillah dinasihatin Buya bahwa bank konvensional itu kurang baik untuk dijadikan tempat bekerja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pada Buya yang saya muliakan, sebelumnya saya mohon maaf kalau pertanyaan saya nanti dalam menyampaikan kurang berkenan. Begini Buya, saya ada akhir-akhir ini agak kurang paham, perlu penjelasan. Saya menyadari saya sendiri, saya merasa orang awam. Jadi anjuran harus melaksanakan semua aktivitas hidup ini harus Al-Quran dan hadis. Ini saya menyadari memang harus lewat guru atau ulama. Karena saya sangat menyadari diri sendiri yang sangat awam ini. Terus begini Bu ya, untuk mengikuti ulama ini, kalau diri saya sendiri yang sering saya pahami dan saya yakini yang untuk saya ikuti itu yaitu ulama salafus soleh yang sering dianjurkan untuk mengikuti ulama salafus soleh. Nah, ini yang saya tanyakan, mungkin dijelaskan kategori ulama salafus soleh itu gimana Bu ya? Mungkin periode dari zaman Nabi sampai ke periode kapan, mungkin periode tahunnya, karena akhir-akhir ini juga ada mengklaim sebuah ulama yang merupakan ulama salafi, bahkan sebuah kelompok yang menamakan salafi. Nah ini, terus kategori ulama salafi atau salafus soleh ini yang bagaimana, mohon dijelaskan. Anda kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, nampaknya untuk jawaban kita tunggu terlebih dahulu. Nampaknya sudah ada para pendengar ataupun para pemirsa yang telah mengikuti ataupun akan bertanya melalui telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Baik para pemirsa. Ayo masuk. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Dari Rangga di Cirebon, Al-Bahja TV dan radioku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, sahabat kita Ramsa dari Cirebon. Silakan untuk pertanyaan ditanyakan kepada Buya. Ya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Buya, ini mungkin sudah lama saya ingin tanyakan kepada Buya.
dan ini mendapat kesempatan mengenai akidah Syiah, Buya. Yang saya ingin tanyakan, yang seperti yang ada di media yang saya baca, di media-media sosial, yang didengung-dengungkan oleh Aliansi Nasional Anti Syiah, itu bahwa Syiah itu bukan Islam. Yang saya ingin tanyakan, apakah secara mutlak Syiah itu keseluruhan itu bukan Islam atau ada pembagian? Seperti yang saya juga dengar, mungkin Buya juga mungkin lebih tahu, untuk di daerah Yaman sendiri, di Hadramaut itu ada Syiah Zaidiyah, dan menurut info yang saya dengar, Syiah Zaidiyah itu bisa hidup berdampingan dengan kaum Sunni di sana. Dan apakah itu termasuk juga yang dikatakan, yang didengung-dengungkan itu, yang sesat dan kafir atau bagaimana? Dan satu lagi Buya, apakah benar di dalam kitab Sahih Bukhari sendiri itu Imam Bukhari mengambil periwayat atau perawi yang dari mazhab Syiah ya Buya? Jadi yang saya ingin tanyakan itu saja Buya. Untuk jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat kita Ramsa atas pertanyaannya, dan untuk jawaban kami persilakan kepada Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah para ulama madhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya selain bahasa Arab, kebanyakan jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan di dalam sholat hendaknya kita tidak mengucapkan kalimat ajnabiyah. Ajnabi itu adalah kalimat yang tidak ada hubungannya dengan zikir, ayat Al-Quran, dan itu akan menjadi sebab batalnya sholat. Misalnya kita lagi sholat atau ngomong, oh rembulannya terang banget, ajnabi, tidak ada hubungannya. Dan mana yang disebut kalimat ajnabi, termasuk dikatakan oleh kebanyakan ulama madhab Imam Syafi'i, semua kalimat yang bukan dalam bahasa Arab adalah dianggap sebagai ajnabi. Maka hendaknya kalau ingin berdoa nanti saja setelah keluar dari sholat. Kalau doa di dalam sholat hendaknya doa dengan bahasa Arab. Rabbana atina diulang-ulang saja yang banyak. Rabbana atina sudah lengkap. Adapun maknanya diterjemahi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan, suami yang baik, anak yang baik, rezeki yang baik, teman yang baik, hasanah dunia, macam-macam isinya. Kalau tidak hafal doa yang lainnya, Rabbana fil akhirati hasanah, surga bersama Rasulullah nanti. Ada sebagian ulama, sebagian kecil dinukil dari Imam Qulyubi bahwasanya ada diperkenankan doa dengan bahasa ajnabi, bahasa selain bahasa Arab di dalam doa. Ini mendapat lemah. Jika ternyata memang seorang itu ingin berdoa banyak di dalam sholatnya, misalnya di waktu sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu dia bersujud. Lalu dia sholat, di saat sholat sendiri, di saat sujud memperbanyak doa. Ini ada pendapat lemah dari a'immah imam madhab kita, dari madhab Imam Syafi'i, memperkenankan dengan bahasa Indonesia dengan berdoa, tapi mendapat lemah. Kalau ibu mengikuti ulama ini tidak ada masalah, tapi lebih baik berhati-hati. Jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan hendaknya tidak berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat. Kalau pengen doa yang panjang nanti setelah sholat, yang khusyuk sepanjang. Adapun masalah hati ibu, yang punya hati ngerti bicara dengan hati insyaallah. Oh, ya, ngerti ngomong dalam hati itu gitu. Mau dia begini, dia baik, dia soleh, dia bicara dalam hati itu yang tidak terucap dengan lidahnya, akan tapi kalimatnya lebih banyak. Misalnya kita dengan hati ngomong, misalnya kita lagi marah sama seorang, ngomongnya ngomong, tapi ngomongnya macam yang satu ngomong kurang ajar, begini kan ada dalam hati. Ada bahasa hati itu ada di dalam hati, yaitu hati. Karena hati lebih luas daripada kalimat yang terucap, tanpa suara, tanpa kata-kata. Baik. Kemudian masalah, semoga anak yang solehah, putri ibu adalah anak yang soleh, hijrah dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan semoga bisa istiqomah di dalam kehalalan. Bukan ngambil S2 setelah itu balik lagi kepada dunia haram lagi, insyaallah. Insyaallah terus istiqomah dalam kehalalan, sampaikan dia anak solehah insyaallah. Kemudian masalah ulama salaf. Ulama salaf adalah seperti yang disyaratkan oleh Nabi SAW, khairul qurni qurni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang mengikuti sahabat Nabi yaitu para tabi'in. Kemudian setelah itu yang terakhir tabi'it tabi'in. Tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dan masa tabi'in, masa sahabat Nabi SAW adalah generasi paling mulia. Khairul quruni qarni, salaf. Kemudian setelah itu generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in, pengikut para sahabat. Kemudian terakhir adalah masa terakhir tabi'it tabi'in, ini generasi
Para imam madhab sebagian masuk termasuk tabi'in, sebagian adalah tabi'it tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, tabi'it tabi'in. Jadi ulama salaf adalah dari para sahabat Nabi. Kemudian ulama yang setelah dari para sahabat Nabi, dari para tabi'in dan tabi'it tabi'in adalah ulama salaf. Jadi kalau kita ingin menjadi ulama salaf, kita ingin menjadi orang yang ikut salaf, jadi yang kita ikuti adalah para sahabat Nabi dan para tabi'in dan para tabi'i tabi'in. Itulah ulama salaf yang sesungguhnya. Sebagian memperluas salaf adalah yang di 5 abad, termasuk Imam Ghazali masukkan salaf. Anggap saja Imam Ghazali bukan termasuk golongan ulama salaf. Akan tapi ulama salaf adalah tersimpulkan pada generasi pertama, kedua dan ketiga. Dan Imam Syafi'i adalah generasi ketiga. Jelas beliau adalah ulama salaf, isyarat dari Nabi, khairul quruni qarni, generasi Nabi sahabat, tsummal ladzina yalunahum tabi'in, tsummal ladzina yalunahum tabi'in tabi'in. Nah, inilah generasi salaf yang sesungguhnya. Adapun kita yang datang setelah itu mengikuti mereka, itulah kita menjadi seorang salafi. Jadi seorang salafi adalah orang yang mengikuti mereka, para sahabat, dan mengikuti para tabi'in dan mengikuti tabi'i tabi'in. Itu adalah orang salafi. Cuman pertanyaannya, bagaimana caranya saya mengikuti sahabat Nabi? Apakah saya lalu buka lembaran sejarah tentang apa yang dilakukan Sayyidina Umar begitu? Apakah bagaimana? Apa langsung kepada hadis Nabi agar menjadi ulama salaf seperti sahabat Nabi dengan Rasulullah? Oh tidak. Untuk menjadi seorang salafi, untuk menjadi seorang salafi, kita bukan mengikuti omongan. Kalau omongan berbeda-beda, Sayyidina Imam Abu Hurairah berbeda dengan Siti Aisyah masalah Isra Mi'raj Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas berbeda dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair dalam banyak hal masalah waris dan sebagainya. Ada perbedaan. Perbedaan yang banyak di antara para sahabat itu perbedaan khilaf pemahaman. Maka yang namakan ngikuti salaf itu bukan mengikuti omongan-omongan itu, sebab omongan itu nanti termasuk firman Allah dan sabda Nabi. Ini harus ada yang bisa menjelaskan gimana cara memahami Al-Quran dan bagaimana cara memahami hadis Nabi, bagaimana untuk menyimpulkan perkataan dan perilaku para sahabat Nabi itu. Maka ini perlu namanya metodologi, perlu cara atau perlu manhaj. Loh, manhajnya gimana? Aku ingin ikut sahabat Nabi. Apakah langsung kita datang kepada Abu Hurairah, marwiyat Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah saya kumpulkan? Oh, terjerumus nanti. Bukan begitu caranya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran ada caranya. Dan untuk kembali kepada ulama salaf, maka ini ada manhaj. Lah manhaj itu apa? Untuk sampai kepada hadis Nabi, kepada Al-Quran, gimana cara memahami Al-Quran? Para ulama alhamdulillah sudah memberikan cara, tangga, agar kita sampai ke hadis Nabi dengan benar, memahami Al-Quran dengan benar. Maka tangga ini atau manhaj ini telah dikukuhkan oleh para ulama-ulama salaf. Dimulai dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Syafi'i, muridnya lagi Imam Ahmad. Mereka punya metodologi untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga kalau dikatakan kita mengikuti madhab Imam Syafi'i, itu bukan kita mengikuti omongan Imam Syafi'i saja, tidak. Manhaj bagaimana Imam Syafi'i dalam beristimbat memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Maka lihat, Imam Syafi'i termasuk punya manhaj. Ya Imam Syafi'i, kalau kita datang Imam Syafi'i, saya ingin paham Al-Quran, gimana caranya? Kalau pengen paham Al-Quran, cara ini loh caranya. Untuk cara paham Al-Quran, maka Imam Syafi'i menyusun satu kitab, misalnya Risalah, kitab usul fikih. Kalau ada pertentangan dalam ayat dengan ayat dengan hadis, namanya ini. Ada tahsis, ada nasih mutlak muqayyadnya, kemudian ada nasih mansuhnya. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi melalui para a'immah madzhabul arba'ah. Jadi bermadhab mengikuti para a'immah madzhabul arba'ah ini maknanya mengikuti metodologi mereka di dalam memahami Al-Quran. Mereka punya manhaj di dalam berakidah, punya manhaj dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah punya manhaj. Maka kalau kita ingin menjadi seorang salafi, caranya adalah mengikuti para ulama ini yang telah menyusun, membuat satu metodologi, buku yang menunjukkan tentang cara bagaimana kita memahami Al-Quran. Kalau orang tanpa manhaj mereka, tanpa metodologi mereka, tanpa cara yang mereka ajarkan, lihat, suruh langsung kepada Al-Quran. Pak, ente baru masuk Islam? Iya. Ingat Al-Quran, hadis, ente tidak boleh kepada ulama semuanya. Al-Quran, hadis, kasih Al-Quran sama kasih Bukhari Muslim. Suruh sholat, sampai mati gak sholat dia. Itu orang sombong itu. Orang akhir zaman sering sombong. Salafi apa? Salafi yang sesungguhnya adalah orang yang mengikuti 4 madhab.
Salafi yang sungguh adalah orang yang mengikuti empat madhab. Kita mengikuti madhab Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i jelas punya metodologi di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Bahkan ilmunya ulama empat madhab inilah nanti terus turun temurun. Diambil Imam Malik punya pengikut, Imam Abu Hanifah punya pengikut, Imam Syafi'i punya pengikut, Imam Ahmad punya pengikut, yang mereka dengan ketawaduan mereka mengatakan aku ikut madhab Imam Ahmad di dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Imam Ahmad telah merumuskan, telah membuat satu kaidah. Kita mengikuti Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i telah merumuskan, punya kaidah. Jadi salafi yang sesungguhnya adalah orang yang bermadhab. Maka orang yang tidak mau bermadhab kok ngaku salafi, itu salafi palsu. Langsung saja, nggak ada kata lain. Salafi yang mengingkari madhab adalah salafi palsu. Salafi yang sesungguhnya adalah ikut madhab. Dan kita harus tahu ikut madhab itu apa sih maknanya. Ngikuti ulama. Ulama siapa? Ulama itu guru saya ke gurunya, gurunya ke gurunya, kepada kaidah yang telah ditetapkan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bukan saya ngarang, bukan guru saya ngarang. Guru saya pun menisbatkan dengan penuh ketawaduan dengan gurunya. Dan begitu seterusnya sampai kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Lah ini orang akhir zaman langsung kitabullah wa sunnah Rasulullah, kita pada Quran dan hadis Nabi. Mau ngapain ente, Mau gila ente? Mau sakit? Nggak mau ikut ulama? Katanya bermadhab adalah bid'ah, bermadhab sesat. Ini kan merusak, memutus ulama, memutus umat dengan Allah dan Rasulnya, memutus umat dengan Rasul dan para salaf. Sebab untuk kembali kepada salaf bukan mengikuti omongan. Ini kaidah yang tidak bisa dibantah. Bagaimana agar kita menjadi seorang salafi? Ada dua pilihan. Yang pertama adalah mengikuti omongan para orang-orang salaf. Oh, nggak ketemu judulnya. Yang kedua adalah dengan cara memahami metodologi untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis, dan itulah yang benar, dan itu telah ditetapkan oleh empat madhab imam madhahibul arba'ah, a'immah madhahibul arba'ah. Baik, jadi kalau pengen menjadi seorang salafi pasti dia bermadhab. Kalau ada orang mengaku dirinya salafi kok beringkar kepada madhab, wah ini orang hebat nih, ngalah-ngalahin dari ibadah Imam Syafi'i, mutus ceritanya langsung Al-Quran dan hadis Nabi. Sebetulnya adalah orang pusing, ngaku-ngaku ilmunya orang, padahal yang dibaca adalah kitab-kitabnya Imam, hadisnya pun syarah hadisnya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil hadis, dengan Fathul Barinya, pasti dia baca Fathul Bari. Lah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah muhaddits, tapi beliau adalah Syafi'ul madhabi, Asy'ariyul aqidati, madhabnya juga Imam Syafi'i. Mau kemana lagi ayo? Ngintip kepada majmu'nya Imam Nawawi, Imam Nawawi Syafi'i. Ini orang sok hebat akhir zaman gak mau bermadhab, tapi setiap hari bacanya a'immah madhahib. Kalau memang gak mau madhab, baca Quran hadis langsung dong. Itu baca setelah ngintip, baca kitab-kitab syarah hadis, atau keluar aku mujtahid. Ilmunya orang kok aku gak malu kamu ini. Gak malu ini. Sudah begitu ngaku paling salaf, yang lain ahli bid'ah, yang bermadhab ahli bid'ah. Bagaimana yang bermadhab ahli bid'ah? Harus bermadhab. Bermadhab adalah mengikuti ulama. Nah kalau kita ngikuti guru saya, ini sebenarnya guru saya, guru martabat di atas kita. Beliau adalah dengan ketawaduan menisbatkan ilmunya dari gurunya, dengan ketawaduan menisbatkan ilmunya dari guru sampai kepada siapa? Imam Syafi'i. Makanya waktu kita belajar, saya bermadhab Imam Syafi'i karena saya ngikuti guru saya yang Syafi'i, terus sampai kepada orang yang punya metodologi, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka kalau ada orang mengaku dirinya salafi, kemudian kok dia tidak ikut madhab, maka itu salafi palsu. Jangan diberi gelar salafi, kesenangan dia menipu orang kita. Haram menyebut dia salafi, haram, karena bohong kita. Oh dia bukan salafi, kalau kita bilang salafi, haram. Kalimat saya ulang lagi ini ya. Karena apa? Dia bukan salafi. Salafi itu harus ikut manhaj. Lah manhaj siapa? Tanyakan kepada orang yang mengatakan dirinya salafi, kamu ikut manhajnya siapa? Bagaimana engkau bisa memahami Al-Quran? Dari mana kau tahu am dan khos? Bagaimana kau tahu tahsis dan takyid? Kemudian bagaimana kau ngerti nasih mansuh? Dari mana coba kamu tahu? Tanyakan kepada dia. Saya tahu dari, saya ambil kitabnya. Boleh. Masalah khos dan am sudah dibahas oleh para imam madhahibul arba'ah. Masalah nasih mansuh dibahas oleh mereka. Masalah ta'adul, tarwajuh, tarjih, adillah juga dibahas oleh mereka. Kita tinggal niru mereka. Lah itulah hakikat kita bermadhab. Oh, ini orang akhir zaman ngakuan salafi, harus dikasih tambahan salafi palsu. Harus jelas salafi palsu. Jangan ini kebenaran, nggak boleh. Sehingga sekarang ketukar yang hakikat ulama salaf, yang mengikuti salaf, yang kita ini yang salafi menjadi bukan salafi gara-gara lidah kita sering ngomong salafi. Nggak boleh nyebut dia salafi. Kalau tidak bermadhab salafi palsu. Salafi palsu mustahil. Orang hari ini untuk kembali kepada Al-Quran hadis tidak pakai ilmunya imam madhab yang empat, mustahil, tidak akan. Tanyakan yang katanya mujtahid akhir zaman, bagaimana dia ngerti khos dan am?
ngerti masalah mutlak muqayyad. Baik, Anda ngerti masalah usul fikih dari mana? Apakah dia mencetuskan satu rumusan sendiri lalu dihadirkan seolah-olah yang lain adalah bukan orang salaf? Dia adalah salafi sendiri, salafi palsu. Tolong ini kami himbau kepada para asatid, jangan memberikan gelar kepada orang yang memusuhi para ulama-ulama dengan mengharamkan bermadhab. Jangan sampai orang itu disebut sebagai salafi, salafi palsu. Kalau tidak, kita membuat fitnah. Makanya ada orang kita sering latah, Buya gimana nih orang salafi? Mana orang salafi? Kita ini salafi. Itu loh Bu yang suka mencaci. Oh itu salafi palsu, harus kasih tambahan dong. Ahli sunnah pun ahli sunnah palsu. Sebab ahli sunnah adalah manhaj al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Ketegasan itu penting. Kita tidak boleh latah ikut-ikutan, nggak bila. Dan ulama semuanya itu adalah dalam akidah kalau ada Asy'ari adalah Maturidi. Katakan kepada orang yang anti Asy'ari dan anti Maturidi, suruh melacak sanad ilmu mereka. Dalam ilmu apapun, usul fikih termasuk ilmu hadisnya, suruh melacak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kalau tidak melewati seorang yang sufi atau bermadhab atau seorang yang ikut yang Asy'ari atau Maturidi. Mustahil. Coba tanyakan orang yang di negeri Arab sana, di Saudi misalnya, dia suruh melacak sanad ilmunya dari mana coba? Ke atas an dilacak dari guru-gurunya, pasti melewati. Kalau bukan orang yang bermadhab atau Asy'ari atau Maturidi atau sufi, tidak mungkin tidak. Mustahil tidak melewati mereka-mereka. Dan sekarang tiga ini dimusuhi, Asy'ari dimusuhi, Sufi dimusuhi, bermadhab dimusuhi. Ini kan sakit sudah. Jadi seperti orang mengatakan semuanya ini pada gila, saya tok yang sehat. Ketukar. Nah ini harus tegas masalah ini. Kami himbau kepada para asatid, jangan suka mengucapkan kalimat salafi kecuali orang yang ikut manhaj a'immah madzhabul arba'ah. Nanti ada perkenan seperti dikatakan masalah Imam Zaid bin Ali, adalah masalah-masalah tambahan itu. Baik, selesai. Ada pun masalah Syiah. Syiah itu banyak. Tapi kalimat Syiah banyak itu hati-hati. Tinggal di mana disebutkan. Kalau kita bicara tentang Syiah di dunia, Syiah macam-macam. Ada Syiah Ismaili, ada Syiah Ja'fari, ada Syiah Zaidiyah, ada ini. Dan memang betul kalau kita bicara Syiah di dunia, tidak semuanya Syiah sesat, memang. Contohnya Syiah Zaidiyah. Tapi kalau sudah bicara Syiah di Indonesia, lain ceritanya. Syiah di Indonesia satu warna. Satu model Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah Ja'fariyah, Imamiyah. Mereka yang mengkafirkan sahabat Nabi. Mereka yang mencaci maki Siti Aisyah. Mereka mencaci maki Sayyidah Hafsah. Mereka yang ikut manhajnya orang yang melaknat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mereka yang berkenankan nikah mut'ah. Ini adalah Syiah di Indonesia, mayoritas Syiah di Indonesia. Jadi jangan sampai tertipu oleh sebagian orang di saat ingin meloloskan Syiah di Indonesia lalu berkata, Syiah itu banyak, Syiah itu tidak semuanya sesat. Memang kalau bicara Syiah di dunia, memang tidak semuanya sesat. Syiah di dunia. Seperti ada Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman, dan saya terangkan sedikit tentang Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah yang ada di Indonesia dengan ciri mencaci Sayyidina Umar bin Khattab. Biarpun mencacinya adalah di saat sembunyi, sama. Kalau di saat dengan yang lainnya nggak akan mencaci. Karena apa? Ketahuan nanti. Di buku-buku mereka sudah jelas ini, nggak bisa dibohongi. Ada yang mengatakan, oh saya termasuk Syiah yang tidak saya mencaci maki. Kalau kau memang Syiah yang tidak mencaci maki, buat grup. Musuhi itu Syiah yang mencaci maki. Harus gitu dong. Oh karena dia telah mencaci maki. Enggak, dia sering kumpul juga sama Syiah yang mencaci maki. Ada sebagian orang yang mengatakan, oh saya Syiah. Tapi Syiah saya bukan Syiah yang mencaci maki, dan saya juga mengingkari Syiah yang mencaci maki. Baik, kalau ente mengingkari, ente tidak harus berurusan dengan saya, ente urusan dengan orang yang ngaku Syiah itu. Kenapa harus urusan dengan orang Sunni? Ini orang suka Syiah. Kita sering ditipu, seolah-olah Syiah di Indonesia bermacam-macam. Ada yang kalimat yang sederhana sering disampaikan oleh orang-orang ahli sunnah yang tertipu dengan Syiah, yang masuk dunia liberal lalu mengatakan tidak semua Syiah itu sesat. Nah ini kalimat besar digunakan pintu untuk memasukkan Syiah yang ada di Indonesia menjadi Syiah yang bisa diperkenankan, dibenarkan. Padahal Syiah di Indonesia adalah satu model, Syiah Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah. Mereka ada yang mengakui dengan Imam 12. Imam 12 adalah imam kita. Imam Ali imam kita, Imam Husain imam kita, Imam Hasan semua imam kita. Cuman dikemas oleh mereka dengan penafsiran mereka sendiri. Jadi kalau katakan Imam Ali imam siapa? Imam Syiah. Oh enggak, imam saya, Imam Ali adalah imam ahli sunnah, Imam Husain imam kita. Saya punya cerita Sayyidina Husain. Harus jelas masalah ini, kita jangan tertipu. Baik, Syiah yang ada di Indonesia adalah Itsna Asyariyah, Imamiyah.
Adapun ada beberapa Zaidiyah yang datang dari Yaman, sedikit sekali yang ada di Indonesia, dan mereka pun tidak membuat gerakan-gerakan apa-apa. Tapi yang kompak ini selama ini adalah Syiah yang memerangi Sayyidina Umar bin Khattab. Loh, kita selama ini ribut dengan sebagian kelompok yang mencaci maki para ulama, mengkafirkan para ulama. Ya tak? Ada tak? Ulama dikafirkan, disesatkan, yang bermadhab disesatkan. Ini lebih dahsyat lagi yang dikafirkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lebih dahsyat lagi orang yang cintai Nabi, orang yang setiap saat bersama Rasulullah. Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Hafsah dikatakan pelacur. Ini yang ada di Indonesia ini, nggak usah ditutupi yang begini nih. Ada kalau ada Syiah sebagian kelompok Syiah, kita dekat dengan sebagiannya Syiah, dekat. Enggak, kalau saya bukan kelompok Syiah semacam itu. Loh, buktikan kalau ente bukan, ayo buat kelompok khusus Syiah yang benar, memerangi orang yang membangun caci maki Sayyidina Abu Bakar. Berani enggak? Oh, enggak bisa. Ternyata Syiah yang orang yang katanya Syiah kami bukan mencaci Abu Bakar, dia sering makan bareng dengan yang mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di diskusi dan akrab, tak taunya satu guru juga, kan bermasalah. Kita harus punya kejujuran di dalam berakidah dan beriman ini. Adapun bicara Syiah dunia, memang ada Syiah yang tidak sesat, termasuk namanya Syiah Zaidiyah. Diberi nama Syiah karena kebetulan imamnya adalah imam yang dari ahli bait Nabi SAW, yang sambung nasabnya langsung kepada Sayyidina Imam Hasan, Sayyidina Imam Husain bin Ali, yaitu Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Zaid bin Ali. Cuman diberi nama Syiah bukan mereka memerangi Sayyidina Abu Bakar, tidak. Mereka menyanjung para sahabat Nabi SAW. Hanya mereka dalam kekhilafahan saja mendahulukan Sayyidina Imam Ali daripada Sayyidina Uthman. Urutan bagi mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka mengakui Sayyidina Abu Bakar imam, Sayyidina Umar adalah imam, Sayyidina Uthman imam. Cuman urutannya Sayyidina Uthman adalah setelah Imam Ali bin Abi Thalib. Syiah Zaidiyah bukan keluar daripada manhaj, dan mereka adalah secara pemikiran adalah pemikiran yang bukan Syiah Ja'fariyah. Dan mereka perang bermusuhan. Kita sangat dekat dulu waktu masih ada di Yaman, kami sering keluar masuk kantor Syiah Zaidiyah, dan kami sangat dekat dengan para guru-guru mereka, dan mereka mengatakan kami punya musuh dua di sini, dan tidak menganggap kita adalah musuh orang ahli sunnah wal jamaah. Musuh kami adalah dua, Syiah Ja'fariyah Itsna Asyariyah sekarang mulai masuk ke Yaman. Yang kedua adalah orang yang dikit-dikit mengkafirkan itu dari kaum orang dari Saudi itu mereka mengatakan musuh kami dua. Jadi mereka menganggap orang Syiah Itsna Asyariyah imamnya adalah musuh. Karena apa? Dikafirkan juga orang Zaidiyah ini. Jadi hanya diberi nama Syiah itu karena kebetulan imamnya adalah imam ahli bait Nabi SAW, yaitu Sayyidina Imam Zaid bin Ali. Zaid ibn Ali, Imam Ali bin Al-Abidin, Zaid ibn Ali, Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Termasuk para ulama-ulama Yaman menganggap mereka adalah saudara yang tidak bertentangan. Hanya masalah akidah, kalau Zaidiyah ini secara fikih 40, secara fikih 3/4-nya adalah ikut mazhab Imam Abu Hanifah, selebihnya adalah ikut yang lainnya. Masalah akidah, Syiah Zaidiyah lebih dekat kepada kaum Mu'tazilah, sehingga di dalam akidah Zaidiyah mereka menyanjung Wasil bin Atha dan seterusnya. Masalah akidah, dan kita menemukan ini semuanya. Dan kita punya buku-buku tentang mereka Syiah Zaidiyah dan akidah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah akidahnya lebih dekat kepada kaum Mu'tazilah, dan orang Mu'tazilah tidak kita katakan kafir. Karena kaum Mu'tazilah tidak mengkafirkan secara langsung. Kalau kafirnya adalah bab dalam istilah akidah adalah lazimul madhab. Sementara disebutkan lazimul madhab, lazimul madhab, ini bahasan khusus. Kaum Mu'tazilah tidak kita katakan kafir. Orang Zaidiyah tidak kita katakan kafir. Adapun orang Syiah yang mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidatuna Aisyah, kita tidak mengatakan kafir langsung, kita mengatakan kafir karena mereka sendiri telah mengkafirkan orang beriman, maka mereka telah mengambil kekafiran untuk dirinya sendiri. Seperti yang disabdakan Nabi, "Man qala li akhi ya kafir." Kalau ada orang mengatakan orang beriman sebagai kafir, dia sendiri yang keluar dari iman. Jadi siapapun yang mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Aisyah, maka dia sendiri kafir. Wong berarti ngawan Nabi dong. Wong Nabi mengatakan dia adalah orang yang sangat aku cintai, dia adalah orang yang dekat denganku. Orang yang dekat dengan Nabi dikatakan musuh-musuh Allah, berarti dia kafir dengan Rasulullah sendiri. Jadi kafirnya mereka, bukan kita yang mengkafirkan. Dan mereka sendiri yang mengkafirkan dahulu. Ingat, jangan lupa. Mereka sendiri telah mengkafirkan ahli sunnati wal jamaati. Fatwa-fatwa mereka. Dan kita sudah simpulkan dalam satu CD. Mereka punya fatwa. Orang Nasibi semuanya adalah kafir. Bahkan lebih kejam dari orang Yahudi. Bahkan boleh dibunuh dimanapun berada. Orang Nasibi.
Dan nasibi itu definisinya bukan nasibi definisi kita. Nasibi itu siapa? Orang nasibi adalah siapapun dari umat Islam yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, maka dia adalah nasibi dan boleh dibunuh. Loh, siapa itu? Ya kita. Berarti mereka telah mengkafirkan kita. Mereka mengkafirkan kita ini karena kita mengangkat Imam Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengangkat Imam Umar bin Khattab. Makanya manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah manhaj mengagungkan sahabat Nabi, mengagungkan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali diaku oleh Syiah sebagai imamnya. Kita Imam Ali imam kita. Kita mengagungkan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah ahli surga minal asra mubasysyirin bil jannati. Paling dekatnya orang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Hasan mati syahid, Sayyidina Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya. Mereka adalah imam-imam ahli sunnati wal jamaati. Adapun orang mengaku-ngaku mah terserah. Baik, jadi orang yang mengkafirkan mereka, dia sendiri kafir. Lihat, bukan kita mengatakan kamu langsung kafir, oh tidak. Karena dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kok. Dia mengakui Nabi Muhammad SAW. Tapi di saat mereka mengambil keputusan, dari keputusan dia yang ambil. Dia sendiri yang mengambil keputusan bahwasanya orang nasibi adalah kafir. Dan nasibi itu dimaknai, kalau nasibi menurut kita, ahli sunnati wal jamaati al ash'ariyati, orang nasibi adalah orang yang memusuhi ahli bait Nabi. Orang yang memusuhi ahli bait Nabi. Ada orang yang benci kepada Imam Ali bin Abi Thalib, nasibi. Nabi mengatakan la yubghidu ila kafir, tidak ada orang yang membenci Imam Ali kecuali kafir. Dan memang ada sekelompok yang memerangi Syiah, ada bau-bau nasibinya itu. Kalau sudah menyebut Imam Ali sudah kayaknya kurang ini. Sampai mencari-cari kesalahan Imam Ali bin la, Imam Ali adalah hak. Peperangan yang terjadi antara Imam Ali dengan yang lainnya, Imam Ali dalam kebenaran. Perperangan antara Imam Ali dengan Muawiyah, Imam Ali dalam kebenaran, hak. Cuman kita ahli sunnah mengatakan Muawiyah ijtihad, tapi kebenaran pada Imam Ali bin Abi Thalib jelas. Imam Ali adalah imam kita. Ini pembahasan panjang dan harus hati-hati. Jadi mereka dikatakan kafir karena mereka sendiri yang mengambil pilihan itu sendiri. Mereka menyebut nasibi. Dan nasibi menurut kita adalah orang yang membenci ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengatakan nasibi adalah orang yang mengangkat Khalifah Abu Bakar, yang mengangkat Khalifah Umar, karena mereka menyimpulkan yang mengangkat Khalifah Umar dianggap zalim kepada Imam Ali, begitu langsung. Jadi seolah-olah ini merebut kekuasaannya Imam Ali. Subhanallah. Ini sudah merendahkan Sayyidina Umar, merendahkan Sayyidina Abu Bakar, merendahkan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali tahu Imam Ali, nggak ada yang ditakuti. Kalau sudah demi Allah dan demi Rasulullah nggak ada yang berani. Di saat orang tidak berani, lihat ada Amr ibn al-Wud waktu berkata, siapa yang berani denganku? Semuanya pada diam. Imam Ali berkata, aku, sebab kalau aku tidak maju, Nabi pasti maju. Ada orang yang jago gulat, keker gagah perkasa, ditakuti orang Arab Mekah. Amr ibn al-Wud, siapa yang mau duel denganku? Loh, ini orang pedangnya tajam, lincah, pemberani. Tidak ada yang berani. Kalau sampai tidak ada yang maju, pasti Rasulullah akan maju. Imam Ali bin Abi Thalib pemberani, lihat. Imam Ali mengatakan, aku yang akan melawanmu wahai Amr ibn al-Wud. Begitu dahsyatnya dan lincahnya Imam Ali, Amr ibn al-Wud mengatakan, mana kehebatanmu? Dia belum selesai ngomong sudah terpenggal lehernya, kepalanya. Sampai katanya waktu dipenggal kepalanya masih ada omongan suara yang keluar. Begitu cepatnya pedangnya Imam Ali bin Abi Thalib. Lihat kehebatannya. Lah kok kekhalifahannya direbut Sayyidina Abu Bakar kok diem katanya. Diam karena memang benar Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Waktu Sayyidina Umar diam karena benar Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sampai katanya waktu Sayyidat Fatimah Zahra ditendang Sayyidina Umar, lalu diam saja sampai Imam Ali jadi perempuan begitu. Imam Ali pemberani, jangan direndahkan. Imam Ali hebat. Imam Ali adalah imam kita. Baik, ini menjelaskan karena ada sekarang orang yang mengaku diri ahli sunnah wal jamaah, organisasi masyarakat ahli sunnah Indonesia terbesar katanya, terserah kita ada urusan dengan si A, si B, si C. Yang jelas inilah kaidah. Tapi pun demikian, kita harus berlemah lembut dengan saudara-saudara kita yang kebawa oleh aliran-aliran Syiah. Mereka adalah saudara kita yang pengen benar, pengen baik, tiba-tiba bawa dengan kelembutan kepada ahli sunnati wal jamaati. Kita tidak pernah mengajak perang dengan siapapun. Ayo diskusi baik-baik, ngobrol baik-baik. Banyak mereka yang tertipu, seperti beberapa tahun yang lalu tertipu kepada Ahmadiyah. Sebelumnya itu ada banyak orang kampung pengen baik, pengen benar, ketemu guru. Lah gurunya itu siapa saja. Baik, ini masalah Syiah. Hati-hati ya. Kemudian apakah benar Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Syiah, dari orang-orang Syiah? Mereka yang ngaku-ngaku Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Ali, Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Husain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Hasan.
Ini bukan karena Syiahnya, karena Imam Hasan Durya sahabat Nabi. Dan jadi mereka itu seorang Syiah itu selalu berkata begitu. Karena kalau meriwayatkan dari Imam Ali berarti langsung Syiah. Lalu begitu, tidak bisa. Imam Bukhari meriwayatkan dari imam ahli sunnati wal jamaati. Memang ada ditemukan Syiah, tapi bukan Syiah yang mengkafirkan. Sehingga nanti di dalam pembahasan mustalah hadis, apakah seorang ahli bid'ah itu bisa diterima hadisnya atau tidak? Mereka membagi dua. Kalau ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya tidak bisa diambil, atau bid'ah menjadikan dia kafirnya tidak. Jadi Syiahnya Syiah seperti apa? Harus dijelaskan. Akan tapi lihat, banyak di antara perawi-perawi yang mereka adalah disebut sebagai Syiah karena punya sanjungan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau orang menyanjung Imam Ali harus katakan Syiah, saya Syiah, saya menjadi penyanjung Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau cinta ahli bait harus katakan Syiah, maka saya mencintai ahli bait, saya berarti Syiah, begitu. Bukan. Syiah dalam definisi ini sudah sangat jelas. Syiah yang ada di Indonesia enggak ada duanya. Jangan mau dibohongi sebagian orang. Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah. Sesaat namanya Imamiyah, sesaat namanya Itsna Asyariyah, sesaat namanya Ja'fariyah. Jangan bingung, itu satu. Adapun adanya Syiah Zaidiyah tidak punya kelompok besar sampai punya gerakan-gerakan, tidak. Dan mereka punya ciri adalah terang-terangan atau tidak terang-terangan adalah anti sahabat Nabi SAW, khususnya Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Selesai. Kemudian yang terakhir adalah ingat, tidak semua orang yang masuk Syiah adalah orang yang punya permusuhan dengan kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang terjerumus terbawa. Sehingga kita rindu kepada mereka. Ayo kembali kepada akidah ahli sunnati wal jamaati. Yang dengan manhaj hubbu ahlil baiti, mencintai ahli bait Nabi SAW dan mencintai sahabat Rasulullah SAW. Allah alam bisawab. Cukup karena waktu. Baik Buya, untuk pertanyaan kita cukupkan dan untuk selanjutnya kita persilakan kepada Buya untuk bacakan doa. Namun sebelumnya barangkali ada pengumuman kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada pengumuman ya, jangan lupa. Ayo bergabung dengan Al-Bahjah. Semuanya harus bergabung. Jangan sampai menjadi hadirin yang pasif. Harus aktif. Bergabung yang pertama adalah dengan doa. Jangan lupa mendoakan semua pejuang, semoga Allah memberikan keikhlasan. Dan doakan agar mereka semua saling mencintai karena Allah. Setelah itu barangkali ada bisa berjuang dengan tenaganya. Kita perlu tenaga-tenaga ahli di dalam dunia radio, pertelevisian. Yang punya keahlian jangan ragu-ragu untuk maju. Kita perlu ahli-ahli dalam televisi. Al-Bahjah televisi sangat kekurangan SDM, termasuk yang lainnya. Mungkin ada yang ingin berjuang dengan pikirannya, sumbangsih pikiran. Yang ketiga itu. Yang keempat adalah tenaga. Yang kelima barangkali ada harta, sisihkan, yang penting sambung. Dan kami lebih senang kalau sambung itu adalah berkala. Jadi tidak lupa terus apakah sifatnya bulanan atau mingguan. Terus sambung. Sampai begitu inginnya kami sambung kepada semuanya. Program terakhir yang kami sampaikan adalah barang rongsok. Kalau nggak punya duit, nggak punya ini, paling tidak saya memberikan rongsok, nyambung dengan Al-Bahjah. Paling tidak terpangkas kebencian dengan pondok. Yang sangat memprihatinkan adalah orang benci dengan majelis taklim. Orang benci dengan kemuliaan, tidak rindu kepada kemuliaan, dikirim kemuliaan tidak akan menerima. Tapi kalau sudah kebuka hatinya, biarpun ngasih, maka dari tetangga-tetangga yang berbuat baik, sekecil apapun dia hatinya sudah nyambung, selamat insya Allah. Biarpun Rp1.000, biarpun panci bolong atau kipas rusak dan sebagainya, sambung itu penting. Dan itu yang menjadikan kita selamat terus di kedepan harinya. Tapi ketahuilah, kalau ada kebencian dengan tempat mulia semacam ini, tanda dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan ada orang yang kalau seandainya, dan semoga tidak ada orang ternyata antipati dengan pondok, antipati dengan majelis, tidak senang dengan majelis. Kalau lihat majelis mencibir dan seterusnya, kita doakan jangan sampai Allah menguji dia dengan kehinaan itu selamanya. Kita tidak rela jika ada tetangga yang memusuhi pondok ini. Kita tidak rela ada orang yang ada di kiri kanan tempat ini musuhi tempat ini, karena dia yang sengsara. Dia yang sengsara, kasihan. Dia jauh daripada keimanan. Ini syiar Allah. Ini syiar Allah ada nih. Majlis ini adalah majlisnya Nabi SAW. Lah kok mereka musuhi? Termasuk urusan rongsok yang ingin sambung. Mungkin di hati mungkin ada di hati yang kurang cinta. Dengan memberi tambah cinta. Apakah panci bolong dan sebagainya, seperti saya sampaikan. Akan ada kecintaan nanti. Karena merasa memiliki, lihat, semakin rindu kepada majlis yang mulia. Sebab tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tulus, kecuali akan menarik kebaikan yang lain yang lebih banyak lagi. Urusan barang bekas hubungi Mas Doni 858 5320 329 720 853 203 29 720.
Pak Doni. Kemudian infak senternya 0853112222 berapa nih? 25 kali duanya. 085311 duanya 5 kali, kemudian 5. 085311 duanya 5 kali 5. Bahkan kami ingin seandainya terwujud, kami ingin mendata semuanya saudara-saudara kita ahli surga ini. Semuanya akan didata. Dan jangan ragu memberikan biarpun sepotong dari kurma. Justru yang kita perlukan adalah bagaimana mereka rutin sadar untuk sambung dengan pondok. Ini yang dari Hong Kong mendengar suara ini. Yang dari Korea mendengar suara ini. Yang di Kuwait mendengar suara ini. Kami ingin sambung kepada mereka. Ayo sambung, didata semuanya biarpun sehari hanya memberi Rp2.000. Sebulan Rp2.000. Atau Rp5.000. Intinya ingin sambung. Karena sambung ini yang bernilai. Jangan sampai kita seolah-olah tidak punya hubungan apa-apa. Hanya hadir kalau mau, kalau tidak. Tapi kalau sambung merasa memiliki perjuangan ini, lihat, itu yang hebat, luar biasa. Didata semuanya. Dan ini adalah saudara kita. Misalnya kalau sebulan 5.000, sehari nyicilnya berapa? 100 kali 10 3.000, 150 lah ya. 150 kerenceng, Masya Allah. Ingat bunyi apa? Kerenceng, bunyi kayak dakwah. Kerenceng dakwah, Rp150. 5.000. Kalau orang ekonomi lebih tinggi lah. Intinya kesinambungan ini. Sinambungan, setiap bulan ingat aku akan memberikan kepada perjuangan ini. Setiap bulan aku akan berikan kepada perjuangan. Bahkan mungkin ada kotak kecil di rumahnya Dede, setiap pulang sisa daripada uang jajannya masukkan ke sini untuk dakwah Allah. Setelah akhir bulan ada tim yang menagihnya dan tidak pernah merasa malu di saat tidak punya duit. Mohon maaf bulan ini saya tidak membayar. Enggak apa-apa, tapi diingatkan kepada perjuangan Allah. Bukan banyaknya akan tapi hati yang perlu kita ambil. Bukan banyaknya. Nyumbang banyak sudah ada itu, alhamdulillah. Nyumbang banyak sudah ada, nyumbang banyak sudah ada. Yang beruntung yang nyambung, yang banyak nyambung. Yang kita perlu yang biarpun kecil akan tapi menyambung. Intinya adalah semacam itu. Ya, siap ya. Siap semuanya. Insya Allah. Tinggal timnya ini siap enggak ini? Alangkah indahnya nanti subhanallah kita punya saudara banyak didatangi di sini, ada tim yang keliling, ini. Memang prinsip kami adalah kita tidak akan meminta keliling, akan tapi semuanya ikrar. Mereka yang minta untuk didatangi. Nanti akan disebarkan semacam brosur gini, siap untuk didatangi. Namanya ini, rumahnya ini. Dia berjanji dengan dirinya sendiri. Rp1.000 per bulan, nggak apa-apa. 1.000 itu banyak sedikit. Atau Rp5.000 per bulan. Lihat, rutin dan jangan malu berbuat baik. Kalau malu itu sudah orang tidak ikhlas. Oh, saya malu cuma 5.000. Loh, ente malu dengan siapa? Malu dengan manusia dengan urusan begitu. Berarti riak namanya, sudahlah. Berapapun lihat. Dan kita tidak akan melacak ibu ini berapa, enggak. Akan kita tuh hanya nama-namanya saja. Ini adalah ide kami, pengen ngikat semuanya. Kalau perlu sak kampung itu ada ikatan semuanya. Sak kampung sebelahnya. Akhirnya semuanya setiap hari ngomong sama Nan Dede, ada uang jajan lebih enggak? Iya mah ada Rp100. Buat dakwah dikit-dikit. Akhirnya apa? Waktu makan pun, waktu belanja jajan pun, jangan semuanya dek buat dakwah. Ajib. Anaknya pun semuanya adalah terbawa kepada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli surga semuanya, lihat. Ini insyaallah. Baik, ini saja insyaallah. Barangkali ini perlu didiskusikan secara khusus, lihat. Ini berapa ribu orang? Lumayan. 1.000 kali berapa misalnya? Bisa membuat sesuatu yang besar. Kita mati, kita akan mendapatkan tunggangan nanti, kendaraan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepadamu ya Allah. Dan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kecintaan kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, kecintaan kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga iman kami dan akidah kami. Jauhkan kami dari akidah yang sesat dan menyesatkan ya Allah. Jauhkan kami dari akidah yang sesat dan menyesatkan ya Allah. Jauhkan kami dari akidah yang menjadikan keterhinaan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, muliakan mereka semua ya Allah.
muliakan kami dalam diri kami, muliakan dalam rumah tangga kami, muliakan kami di masyarakat kami. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang pekerjaannya rizkinya masih haram, kami mohon ya Allah hijrahkan kepada yang halal ya Allah, kepada yang halal ya Allah, kepada yang halal ya Allah, hijrahkan kepada yang halal ya Allah dengan kasih sayang-Mu, dan ganti dengan yang halal lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan kami sebaik-baik orang tua untuk anak-anak kami, dan jadikan anak-anak kami sebaik anak untuk orang tua mereka. Jadikan orang tua kami ahli surga-Mu, dan jadikan kami dan anak kami jadi ahli surga-Mu. Jadikan kami dan guru kami jadi ahli surga-Mu. Jadikan kami dan murid-murid kami ahli surga-Mu. Kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang berjuang di sini ketulusan dan keikhlasan. Kau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Engkau lebih tahu dari kami ya Allah. Tidak ada satu rupiah yang mereka titipkan kecuali Engkau Maha tahu ya Allah. Jadikan itu sebab kebaikan untuk mereka ya Allah. Berikan ketulusan kepada mereka yang telah berbuat baik di tempat ini, apakah berbuat baik dengan harta mereka, atau dengan ilmu mereka, atau dengan tenaga mereka, atau dengan pikiran mereka, atau mereka yang tidak lupa untuk memanjatkan doa di tengah malam. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri dan keluarga mereka ya Allah, lahir dan batin ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Kirimkan bersama kami ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.